Militer Indonesia saat ini sedang melakukan modernisasi besar-besaran. Kebutuhan akan alutsista baru harus segera direalisasikan militer Indonesia. Terlebih militer Indonesia saat ini masih berkutat dengan alutsista usang. Keberadaan alutsista tua ini harus diperbarui. Misalnya fregat Ahmad Yani Class. Fregat keluaran era Perang Dingin itu harusnya sudah dipensiunkan. Tapi yang ada Ahmad Yani Class tetap dipakai oleh militer Indonesia. Alasannya lantaran pemerintah belum bisa menyediakan fregat baru untuk mengganti Ahmad Yani Class. Sudah puluhan tahun Ahmad Yani Class mengabdi dan baru kali ini ia rencananya akan diganti. Indonesia sudah teken kontrak fregat FREMM dan Arrowhead. FREMM dan Arrowhead akan jadi fregat terbaru Indonesia. Kemampuan kedua kapal perang tersebut jelas lebih baik dari Ahmad Yani Class. Desain fregat Arrowhead 140 Babcock berasal dari fregat pertahanan udara, tetapi mampu mengubah peran operasional dengan cepat tergantung pada kebutuhan kemampuan dan akan memenuhi kebutuhan angkatan laut baik sekarang maupun di masa depan. Arrowhead 140 adalah kombatan permukaan multimisi yang mampu melakukan operasi AAW, ASU, ASW dan EW dan mahir secara operasional di perairan biru dan daerah pesisir. Memanfaatkan desain yang matang dan terbukti, Arrowhead 140 akan memberikan kemampuan fregat yang terjamin yang ditempatkan paling baik untuk melayani permintaan multi-operasional. Jelas Arrowhead140.com, desain Arrowhead didasarkan pada Iver Huitfeldt Class. Dikembangkan dari fregat Iver Huitfeldt Angkatan Laut Denmark yang telah terbukti, Arrowhead 140 dibangun di atas pengalaman operasional kelompok NATO, koalisi, dan satuan tugas AS sebelumnya, memberikan solusi desain yang efisien dan sangat efektif. Arrowhead 140 mampu memenuhi dan mendukung persyaratan keamanan maritim global dan mewakili kepentingan strategis dan operasional di seluruh dunia. Desain dan arsitektur perang Arrowhead 140 dapat disesuaikan dengan persyaratan operasional khusus angkatan laut manapun, jelasnya. Kemudian Indonesia juga menekan kontrak FREMM. FREMM merupakan fregat garis depan NATO. Ia akan berguna menjaga kemampuan tempur Indonesia di lautan. Program FREMM adalah proyek kerjasama industri pertahanan Italia Prancis bersama untuk generasi baru fregat, memiliki garis dasar yang sama, tetapi berbeda dari satu negara ke negara lain sebagai fungsi dari kebutuhan operasional yang berbeda. Fregat untuk Angkatan Laut Italia dibangun di galangan kapal Angkatan Laut terintegrasi Fincantieri di Riva Trigoso Muggiano. Kapal-kapal tersebut memiliki perpindahan muatan penuh sekitar 6.500 ton, panjang keseluruhan sekitar 144 meter dan kecepatan tertinggi melebihi 27 knot. Daya tahan kapal hingga 45 hari terus-menerus, sementara jangkauannya 6.000 nm dengan kecepatan 15 knot. Mereka mampu menjalankan peran CTG, Commander Task Group. Kapal dirancang dan dibangun mengikuti aturan RINAMIL. Pabrik propulsi memiliki konfigurasi CODLAG yang menampilkan satu turbin gas, 2 motor listrik tipe reversible, baling-baling CP, dan 4 set pembangkit diesel. Beber Fincantieri.com. Untuk produksi dalam negeri, militer Indonesia akan disuplai kapal perang Offshore Patrol Vessel, OPV. 90. Upacara KL-Laying OPV 90 diadakan di fasilitas galangan kapal di Provinsi Lampung di Sumatera dengan dihadiri oleh pejabat dari Kemhan, TNI dan PT Daya Radar Utama. OPV 90 ini nantinya dibangun di dalam negeri. Ia akan jadi OPV yang mempunyai kemampuan bagus.
Navalpost.com pada tanggal 21 Agustus tahun 2022 menjelaskan spesifikasi OPV-90 Indonesia. OPV-90 ini memiliki panjang 90 meter serta lebar 13,5 meter. Dan tinggi dari OPV-90 hanya sekitar 6,5 meter serta draft 4 meter. Dari dimensi ini, maka OPV-90 dibekali dengan 4 mesin utama 4x7280 kW MAN 16V28/33 STC. Daya jelajahnya mencapai 4.000 mil atau 6.437 km. OPV-90 bisa menampung hingga 24 awak kapal. Sisi persenjataan juga diperhatikan di mana ada 4x2 rudal anti kapal yang kemungkinan besar diisi oleh Exocet MM40 Blok 3. Untuk pertahanan udara jarak pendek ada CIWS 35 mm Oerlikon Millennium Gun. Naval Gun 76 mm juga disematkan di sana. Indonesia juga tengah dihadapkan pada pembangunan kapal cepat rudal, KCR, dalam jumlah masif. KCR ini akan jadi ujung tombak sementara sebelum fregat Indonesia jadi dibuat. Melihat pergerakan militer Indonesia memperbarui alutsistanya menyita perhatian China, namun China membeberkan kelemahan fatal militer Indonesia. Namun para ahli militer mengatakan bahwa kekuatan militer Indonesia sebenarnya bercampur. Ada 3 faktor utama yang menghambat perkembangan kekuatan militer Indonesia, jelas media ChinaNews.kiki.com pada tanggal 15 Juni tahun 2021. China menjelaskan Angkatan Udara Indonesia lemah. Apalagi pembelian Su-35 yang batal semakin memperlemah Indonesia. Pertama, Angkatan Udara Indonesia lemah. Sebelumnya diberitakan bahwa Indonesia juga memiliki rencana untuk mengimpor batch jet tempur Su-35 dari Rusia. Namun kesepakatan tersebut tidak tercapai karena terhalang oleh Amerika Serikat. Untuk memperluas angkatan udaranya, Indonesia tidak memilih untuk berbalik dan mengusulkan kepada Amerika Serikat untuk membeli jet tempur F-35. Tetapi Amerika Serikat hanya bersedia menyediakannya dengan pesawat tempur F-16. Tetapi ini tidak dapat memenuhi kebutuhan Indonesia, jelasnya. Kemudian kurangnya pasukan militer untuk mempertahankan luas wilayah Indonesia. Kedua, para ahli militer juga menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki 900.000 tentara, jumlah tentara reguler kurang dari setengahnya. Di antaranya lebih dari 100.000 hanya pasukan polisi, dan 400.000 sisanya sebagian besar adalah komposisi pasukan cadangan, jelasnya. Terakhir adanya berbagai macam suku yang berpotensi dipecah belah lawan melalui proxy war. Kurangnya kohesi nasional menjadi masalah besar.